beberapa menit ini saya ingin untuk menyampaikan ada beberapa hal, boleh kita katakan kunci-kunci keberhasilan seseorang. Kita paham betul bahwa hidup kita di dunia ini tidak selamanya kita sibuk dan tertawa, tidak selamanya kita senang dan bahagia. Tapi sekali waktu kita sedih, kita menangis mencucurkan air mata. Hidup ini tidak selamanya kita berjalan di atas jalan yang rata. Tapi sekali waktu kita membunuh, kita turun sedih bahwa hidup ini tidak selamanya kita berjalan di atas jalan yang lurus. Tapi sekali waktu ada tikungan saja, ada belokan saja. Maknanya bahwa hidup ini tidak pernah sunyi dan sepi dan yang namanya ujian dan cobaan silih berganti yang kita hadapi. Namun demikian ada kunci-kunci keberhasilan banyak sekali ajaran agama telah mengajarkan kepada kita. Pada kesempatan ini saya sampaikan tiga hal kunci kesuksesan atau kunci keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita bisa menata hati kita ini dengan sebaik-baiknya. Hati kita ini kita jaga. Bagaimana supaya hati kita ini selalu bening, selalu bersih, selalu suci. Kita jaga. Jangan mudah menghindari penyakit iri, dengki, dan dendam. Karena hati kita ini kalau kita tidak menjaga dengan sebaik-baiknya, kita salah mengelolanya, maka membawa akibat yang fatal. Kita semua sudah belajar hadis Nabi pernah mengatakan bahwa dalam jiwa kita ini ada segumpal daging, di mana segumpal daging itu kalau baik, maka baik seluruh tubuh kita manusia, dan di mana saja kehidupan kita berada selalu memberikan pengaruh yang baik. Tapi kalau hati kita itu sudah rusak, hati kita itu sudah sakit, hati kita itu sudah tidak bagus, maka bukan hanya tubuh kita ini menjadi rusak, tapi lingkungan di mana kita hidup itu pun bisa menjadi rusak. Kenyataan di mana-mana kita bisa melihat situasi dan kondisi yang kacau, kejahatan, hubungan, dan hal lain sebagainya. Ternyata setelah diselidiki ada akibat dan pada terjadi pembunuhan di mana-mana. Begitu diselidiki ternyata akibat dan pada dendam, iri, dengki, dan lain sebagainya. Dan kalau sudah hati semacam itu sudah bisa mencapai tingkat tertentu, maka dia bisa membunuh sesama manusia. Ya, dan karena itu Nabi wanti-wanti kepada kita pilihan siapa hati kita ini. Ya. Kalau ini terjadi mutlak, ya, tidak sholat jasad kullu, wa idza fasada jasad kullu. Mari kita semua bisa menata, memperbaiki hati kita selalu suci, bersih, bening dengan siapa saja kita aman, baik semua. Sebab kalau kapan kita punya hati yang kurang bagus, maka itu sama dengan kita membatasi hidup kita. Kita tidak bisa melangkah jauh. Orang tahu pada kita semua, hati-hati dengan orang itu. Hatinya kurang baik, hatinya kurang bagus, sikapnya kurang bagus, sikapnya begini gitu. Itu sama dengan kita membatasi kehidupan kita, sehingga kita tidak punya leluasa. Mungkin dalam persahabatan, pertemanan juga kita mungkin bisa hidup di negara. Yes. Orang begitu kurang senang dengan kita, karena kita punya pribadi. Ya. Jadi yang pertama adalah mari kita kelola dan kita jaga kita punya hati baik. Kunci yang kedua, jemaah kita lihat, ya, dalam hidup kita ini kalau bisa kita berjanji kepada diri kita, jangan pernah menyusahkan orang, jangan pernah bikin susah orang, tapi harus kita membantu sekuat dan kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita mempersulit orang, karena itu ada akibatnya, ada efeknya kepada kita dalam perjalanan kita. Ya,
Jadi usahakan dalam kehidupan kita ini banyak membantu orang dan jangan pernah kita mempersulit orang. Yang ketiga yang terakhir dalam kehidupan kita ini adalah mengajar kepada kita banyak melakukan kebaikan, berbuat kebaikan kepada seluruh makhluk di alam sana, terutama kita manusia, tanpa pandang bulu apakah itu dia beragama lain, bersuku lain, beretnis lain dan lain sebagainya. Tanpa pandang bulu kita harus bertekad untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Apa saja kebaikan? Karena kebaikan itu tidak sia-sia, akan diberi ganjaran oleh Allah dan Allah yang di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu dapat menghapuskan kesalahan yang pernah kita lakukan. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Dalam 3 poin ini, insya Allah akan datang kita tambah lagi. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, menata hati. Jangan sekali-kali dalam hidup kita, jangan pernah kita menyusahkan orang atau bikin kesalahan. Dan yang ketiga, kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.